Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita di minggu ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita mau menyapa teman-teman kita, walaupun di rumah masing-masing, kita mau menyapa Tuhan kita lewat pujian kita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung pun memuji. Bertambah, tambah, tambah. Sekali lagi kan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung pun memuji. Bertambah, tambah, tambah indahnya. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi ini kepadamu. Karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga waktu ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama dengan adik-adik kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, menjadi kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita adalah keluarganya Tuhan. Yang diberkati Tuhan, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lewat pujian kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Saya undang adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Keluarganya Tuhan yang saling mengasihi dan saling menyayangi. Senang karena kita saling mengasihi dalam satu keluarga Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Siapkan persembahannya. Ya, kita akan memberikan persembahan sambil kita mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku, ada satu
angkat pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita yang dipimpin oleh Yum. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Karena pada hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu ya Bapa. Biarlah kau kuduskan, kau jamah persembahan anak-anak sekolah minggu kami ini ya Bapa. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Oke, tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan adik-adik sebagai bekal untuk kesehatan kerohanian kita ya. Mari kita terima nanti kebenaran firman Tuhan dengan hati yang sukacita. Sebelumnya kita puji Tuhan, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lama, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik semuanya. Sudah siap ya? Kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita lipat tangan, kita tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita dari firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar dari Daud dan Yonatan. Biarlah ini boleh memperkuat adik-adik kami sekolah minggu GMI Sungai Yordan, supaya terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang boleh menjadi berkat buat sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita mau belajar tentang Daud dan Yonatan. Pernah dengar ya, minggu lalu Kak Evi sudah bercerita tentang Daud dengan talentanya memainkan musik. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat cerita berikutnya adalah Daud dan Yonatan. Yuk, kita buka Alkitabnya dari 1 Samuel 18, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. 1 Samuel 18, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Sudah ketemu? Samuel, minggu lalu dari Samuel juga. Jadi udah tahu ya, perjanjian lama. Baik. Kita mau membacanya bersama-sama, kakak akan bacakan juga buat kita semua. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud.
Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Adik-adik, coba kita lihat supaya lebih jelas firman Tuhan ini, kita lihat video yang satu ini. Yuk. Nah, adik-adik, kita boleh lihat tadi dari secuplik video tadi, bagaimana akrabnya Yonatan dengan Daud. Dia sampai memberikan apanya tadi? Jubahnya, baju perangnya, bahkan juga pedangnya. Gitu ya. Nah, adik-adik, ada nggak yang di sini yang punya sahabat? Apa sih, Kak, artinya sahabat? Oh ya, adik-adik punya teman ya, punya teman main, punya teman sekelas di sekolah. Masih ingat teman-temannya walaupun nggak ketemu 3 bulan lebih bahkan, tetapi masih ingat ya. Nah adik-adik, dalam satu kelas kita mungkin ada 20 atau 30 orang. Tetapi yang akrab banget sama adik-adik, yang akrab banget sama kita, itu mungkin lebih sedikit lagi. Bisa jadi hanya 1 atau 2 orang, atau mungkin lebih, tetapi enggak 30-30-nya. Nah, bedanya apa nih dengan 20 teman sekelas atau 30 tadi? Bedanya adik-adik, ini adalah orang-orang yang lebih akrab dengan kita. Ya, bisa menjadi teman main kita, bisa menjadi teman belajar, kemudian juga teman berbagi. Ya, kalau ada yang bawa bekal di sekolah, masih ingat ya? Kemudian berbagi dengan temannya, saya mau bagi hanya untuk si A atau si B aja, enggak untuk satu kelas misalnya gitu. Ya. Kemudian saling menolong dan saling menjaga. Kakak suka lihat tuh adik-adik kalau ada temannya dimarahin, terus ada yang lain yang bilang, enggak Kak, dia baik kok. Nah, membela temannya. Jadi memang kalau sahabat itu menjadi lebih dekat, lebih akrab, ya. Bahkan bisa menjadi teman curhat. Kalau yang lain nggak diceritain, tetapi yang menjadi sahabat kita akan kita ceritakan. Apa yang jadi unek-unek kita, apa yang jadi pergumulan kita. Gitu ya. Nah, jadi adik-adik, tadi kita lihat Yonatan dan Daud ini juga sangat akrab. Bahkan mereka mengikat perjanjian untuk saling menjaga. Ya. Adik-adik lihat latar belakang mereka. Sangat berbeda. Yonatan itu siapa? Ya, betul. Dia adalah anak Raja Saul, putra mahkota. Gitu ya. Tetapi Daud siapa? Daud adalah gembala. Nah, jauh banget ya adik-adik. Bahkan Daud itu adalah
ibaratnya pegawai dari Raja Saul, dari ayahnya Yonatan. Ya, kemarin sudah diceritakan sama Kak Evi minggu lalu bahwa Daud itu juga disuruh untuk bermain musik dan juga disuruh-suruh untuk berperang juga, ya. Nah, kita lihat adik-adik bahwa kalau kita bersahabat, kita nggak lihat latar belakang. Kita nggak lihat latar belakang keluarganya kaya atau miskin, atau mungkin pintar atau kurang pintar, kita nggak lihat itu. Yang penting kita akrab sama dia, dekat sama dia, kita merasa cocok sama dia. Ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sekarang. Pernah nggak adik-adik bersyukur bahwa adik-adik punya sahabat? Tidak sekedar teman, tetapi sahabat dekat. Pernah? Kalau belum, kita boleh mulai hari ini ya. Kita berdoa untuk sahabat kita. Coba adik-adik kakak kasih waktu 1-2 detik untuk berpikir siapa ya sahabat kita. Udah dapet adik-adik? 1 dan 2 nama yang menjadi sahabat masing-masing? Oke. Kalau adik-adik belum pernah berdoa untuk mereka, mulai dari hari ini ya, kita boleh belajar untuk mendoakan sahabat kita. Apa aja Kak yang didoakan? Nah, yang pertama kita bersyukur karena kita punya sahabat. Kita bersyukur punya teman main yang baik, kita punya teman belajar yang baik, kita punya teman curhat bahkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita boleh berdoa juga untuk sekolahnya supaya dia juga boleh berhasil. Dan yang terakhir juga boleh berdoa untuk kerinduan adik-adik. Kakak percaya bahwa adik-adik pasti rindu untuk ketemu sahabat-sahabatnya lagi. Ya kan? Oke, berdoa juga untuk kerinduan adik-adik bertemu dengan sahabat adik-adik. Oke adik-adik, demikian cerita hari ini. Kakak akan menutup dengan satu ayat dari Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Coba adik-adik, kita buka sama-sama Amsal yang ke-17 ayatnya yang ke-17 ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Begitu adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan kalau kami boleh mendengar cerita tentang Daud dan Yonatan. Kami mau Tuhan supaya kami boleh juga berdoa untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat kami yang kami kasihi. Kami mengucap syukur kalau kami boleh punya sahabat yang baik Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan buat adik-adik kami. Biarlah Tuhan kerinduan mereka, untuk mereka boleh bertemu kembali di sekolah, boleh segera terlaksana Tuhan, dan biarlah wabah pandemi COVID ini boleh segera berlalu, sehingga kami boleh menikmati Tuhan kondisi normal kembali. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita boleh tutup Alkitabnya, kita akan berdoa untuk menutup kebaktian ini. Kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan bersaat teduh adik-adik.
Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, sudah memberi persembahan, bahkan sudah belajar firman Tuhan. Kiranya kita sukacita hari ini dalam ibadah kita ya. Selamat hari Minggu, kakak abang ucapkan sama adik-adik. Jaga selalu kesehatan, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, adik-adik. God bless you. Bye. God bless you.